Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara sekalian, bulan ini kita banyak belajar tentang bagaimana kita bisa dipercaya dan bisa tahan uji. Dan karakter bisa dipercaya dan tahan uji, semua berasal dari dalam hati kita. Nah saudara, seringkali banyak orang percaya frustrasi. Sebagai gembala pun juga, saya seringkali terkadang frustrasi. Kenapa? Karena saya melihat ada orang yang mau berubah jadi baik, tetapi saudaraku, akhirnya dia kembali lagi kepada sifat dan karakter lamanya. Ketika dia mau hidup kudus, tetapi akhirnya ketika ada godaan dosa, maka akhirnya dia kembali kepada hidup lamanya. Ada orang yang mudah kepahitan dan penuh kebencian, mau jadi pengampun. Tetapi tiba-tiba akhirnya ketika ada sesuatu yang menyakitkan, dan orang itu kembali akhirnya hidup dalam kebencian. Nah, dalam keadaan seperti itu, apa yang salah? Saya berdoa menghadapkan hal ini kepada Tuhan. Lalu Tuhan mulai mengingatkan ibarat seperti komputer, saudaraku. Entah itu PC atau laptop atau gadget saudara, handphone, iPad dan sebagainya. Saudara sekalian, ketika elektronik komputer itu terkena virus atau mulai lemot atau lamban, maka apa yang kita harus lakukan? Saudara sekalian, ternyata yang harus dilakukan bukan cuma sibuk untuk menghapus virusnya, tetapi prosesor yang lama, ya alias prosesor adalah otak daripada gadget itu yang harus diperbaharui. Dan ketika prosesor daripada PC atau laptop itu diperbaharui, maka akibatnya komputer itu akan bisa berfungsi dengan maksimal kembali. Nah tiba-tiba Tuhan mengingatkan saya hal yang sama. Kalau kita mau alami perubahan hidup, perubahan karakter jadi baik seperti Yesus, bagaimana caranya? Ingat, kekristenan tidak mengajar perubahan dari luar ke dalam. Tetapi justru kekristenan mengajar perubahan dari dalam lebih dulu. Dan itu akan bisa keluar. Yang setuju katakan amin. Nah ibaratnya seperti komputer tadi, prosesor dalam diri kita dulu yang harus diganti dari prosesor yang lama menjadi prosesor yang baru. Dan ini bicara apa? Hati setiap kita. Kenapa? Karena apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, karakter kita, sumbernya, prosesornya itu berasal dari dalam hati. Coba kita lihat apa janji Tuhan buat saudara dan saya. Yesaya 36 ayat yang ke-26. Yesaya 36 ayat 26. Mari kita ucapkan janji Tuhan buat saudara dan saya, imani hati kita akan diubah jadi hati yang baru oleh Tuhan. Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku Tuhan akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu apa? Hati yang taat. Saudara sekalian, ternyata Tuhan berjanji bahwa Dia mau memberikan hati yang baru, prosesor yang baru, sehingga dengan roh yang baru, dengan hati yang baru, maka Tuhan akan mengubah dari hati yang keras, hati yang jahat, hati yang penuh dengan semua kehidupan lama kita, diubah menjadi hati yang taat. NLT version berkata, give you a tender, responsive heart. Memberimu sebuah hati yang tender, hati yang soft, bukan hati yang keras lagi, hati yang kaku, yang keras, tapi hati yang lembut. Kata bersama saya, hati yang lembut. Hati yang penuh dengan respon, responsive heart, hati yang mudah respon. Ketika Tuhan berbicara, kita segera meresponi, kita hancur hati, kita mudah bertobat, kita menjadi pelaku firman. Dan itu semua terjadi kalau kita izinkan Tuhan
memperbaharui prosesor hati dalam diri kita. Yang mau diperbaharui hatinya, ayo kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, jadi Tuhan mau memperbaharui dari dalam dulu, baru bisa keluar. Makanya begini saudaraku, ada orang frustrasi, saya sudah ikut seminar, saya sudah ikut yang namanya kepribadian, sekolah kepribadian supaya saya berubah. Nah, orang akhirnya kembali ke kehidupan lamanya. Kenapa? Karena yang mau diubah di luar dulu. Dan ini sesuatu yang konyol. Yang dalam dulu harus dirubah. Hati kita yang lama, hati yang jahat, hati yang busuk, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan dosa, tercemar oleh virus dosa, yang harus kita serahkan ke Tuhan, diganti dengan hati yang baru. Dan kalau hati kita sudah baru, maka saya percaya perkataan kita juga baru, perbuatan kita baru, karakter kita juga diperbaharui di dalam Kristus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, ini yang akan menolong saudara dan saya. Hati kita jadi hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk, mudah diajar, tidak lagi hati yang kaku, yang keras kepala, tetapi hati yang memberi respon saat Tuhan berbicara. Dan ingat sekali lagi saudaraku, seringkali Tuhan tidak berbicara keras, tapi dia mengetuk dengan lembut. Dan hanya hati orang yang mau diperbarui, maka hidupnya akan bisa merespon apa yang Tuhan katakan. Katakan yes. Nah saudaraku, setelah kita diperbarui hati kita, maka apa yang kita harus lakukan? Saudara sekalian, kita harus bertugas untuk menjaga hati kita. Supaya hati yang sudah diperbarui dalam Kristus, sejak kita bertobat, sejak kita lahir baru, supaya tetap menjadi hati yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah miliki hati emas. Have a heart of gold. Miliki hati emas. Saudara, hati emas adalah hati seperti Yesus. Di mana hati kita penuh dengan kebaikan, dengan kasih, dengan semua seperti hatinya Tuhan. Nah, saudara-saudara, jujur dosa sudah merusak banyak hati manusia. Membuat hati manusia keras, membuat hati manusia seringkali penuh dengan semua virus-virus dosa. Tetapi mari setelah kita terima Yesus, lahir baru, setelah Tuhan memperbarui hati kita, maka belajar miliki hati seperti emas. Saudara, saya pelajari dalam peristiwa penyaliban Kristus di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Ternyata di tengah-tengah keegoisan manusia, di tengah-tengah kebencian yang ada waktu itu, di tengah-tengah pengkhianatan yang terjadi waktu itu, yang saya jumpai ternyata ada 3 orang yang berhati emas yang harus kita teladani dalam hidup kita. Nah, 3 tokoh Alkitab ini, saudaraku, seringkali kita abaikan. Tetapi kalau saudara dan saya mau belajar memiliki hati emas, mari kita meneladani kehidupan mereka. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang yang dengan rela hati mempersembahkan minyak narwastu yang mahal bagi persiapan penguburan Yesus. Maka kita lihat ayatnya, Yohanes 12 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Hanya sisa beberapa hari sebelum Yesus disalibkan. Ayat yang kedua. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kalau Alkitab berkata mahal harganya, benar-benar mahal. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Rumah itu mendadak menjadi wangi, harum. Kenapa? Karena persembahan minyak narwastu yang mahal yang dipersembahkan oleh Maria di kaki Yesus. Lihat ayat yang keempat.
Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, mengkhianati Yesus, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakan Yudas, bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Rupanya koruptor bukan cuma zaman sekarang. Zaman Yesus juga sudah ada koruptor. Ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku, Yesus, tidak akan selalu ada pada kamu." Lihat bagaimana Maria Magdalena, dia punya hati emas. Dia persembahkan minyak narwastu yang terbaik bagi Yesus sebagai persiapan bagi penguburan Yesus. Orang yang berhati emas yang kedua yang ada dalam peristiwa penyaliban Yesus adalah Simon Kirene. Simon Kirene adalah seorang yang dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib Yesus menuju Golgota. Dia sebenarnya tidak tinggal di Yerusalem, dia tinggal di Kirene. Tetapi waktu dia pergi ke Yerusalem, waktu itu Yesus jatuh, saudaraku, dari memikul salib. Akhirnya Simon Kirene dipaksa untuk memikul salib Yesus. Markus 15 ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Lihat, dan orang itu, Simon, mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Tetapi lihat bagaimana Simon Kirene tidak keberatan. Tetapi dia pikul salib Yesus. Ketika Yesus sudah tidak sanggup lagi. Karena Yesus sudah hancur tubuhnya. Karena disesah. Tapi Simon Kirene dipaksa memikul salib Yesus sampai ke bukit Golgota. Orang ketiga yang berhati emas dalam peristiwa Paskah, dalam peristiwa penyaliban Yesus adalah Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea rela memberikan kubur miliknya, kubur yang baru bagi Yesus. Lihat Matius 27 ayat 57 sampai 60. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, yang telah menjadi murid Yesus juga. Dia orang kaya, bahkan saudara, dia punya kebun pemerasan anggur, bahkan dia sudah buat sebuah kubur yang baru dari bukit batu. Ayat 58. Ia, yaitu Yusuf, pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Ayat 59. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkan mayat Yesus di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada Maria, ada Simon Kirene, ada juga Yusuf Arimatea. Tiga tokoh ini adalah orang-orang yang berhati emas, yang ada di seputar salib Kristus, yang perlu kita teladani. Nah, saudara sekalian, apa yang kita bisa belajar dari tiga orang ini? Saya pelajari, saya gali, saya amati, saya selidiki, ternyata saya menyimpulkan bagaimana kita bisa memiliki hati emas. Rahasia berhati emas yang pertama adalah jangan bermental sebagai korban. Do not have a victim mentality. Jangan bermental sebagai korban. Mana buktinya? Lihat, Maria Magdalena, Simon Kirene, Yusuf Arimatea. Mereka adalah orang-orang yang suka berkorban. Tetapi mereka tidak bermental korban. Saudara, mereka adalah orang yang suka berkorban, tetapi tidak bermental korban. Semua kita anak-anak Tuhan harus suka berkorban, katakan amin. Namun jangan bermental korban. Saudaraku, ada banyak orang hari-hari ini
terus bermental korban, sibuk menyalahkan orang lain, sibuk bersungut-sungut, sibuk merasa bahwa saya adalah korban daripada kejahatan orang lain, saya adalah korban daripada kekeliruan orang lain dan sebagainya. Nah, saudaraku, beda dengan Maria, Simon dan Yusuf. Mereka tidak sibuk menyalahkan orang lain, tetapi mereka justru, saudaraku, yaitu menjadi solusi yang baik bagi apa yang terjadi dalam hidupnya. Saudara dengar baik-baik, pilihan ada di tangan kita. Apakah setiap hari saudara selalu bermental korban? Ketika cuaca panas, Anda ngomel, kenapa panas? Ketika kerjaan sepi, Anda ngomel, kenapa kerjaan sepi? Ketika kerjaan rame, aduh capek semua, kenapa rame? Nah, dengar baik-baik. Jangan lagi bermental korban. Kenapa? Orang yang terus bermental korban, maka hidupnya akan jadi pecundang dan akan gagal. Tetapi orang yang meninggalkan mental korban, tetapi dia bermental pemenang, hidupnya akan berhasil dan luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, saya pelajari, saya amati dalam kehidupan sehari-hari maupun di Alkitab. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang tidak bermental korban. Yang tidak sibuk mengasihani diri sendiri. Kenapa hidupku begini? Kenapa itu jahat? Kenapa itu begini? No, tapi adalah orang-orang yang siap menghadapi semua realita hidup. Dan Anda tahu contohnya siapa? Saudara, lihat Maria. Maria waktu dia mempersembahkan minyak narwastu, malah dibully, dikritik oleh yaitu Yudas Iskariot. Namun Maria tidak tersinggung dan tidak marah. Maria cuma diam saja. Namun yang bela adalah Tuhan. Lihat juga bagaimana Simon Kirene tidak merasa jadi korban. Saya dipaksa mikul salib. Aduh, saya menderita. No. Dia bersuka cita. Bahkan dia bersyukur karena dia mendapat kehormatan untuk bisa memikul salib Yesus. Demikian juga dengan Yusuf Arimatea. Bahkan juga di Alkitab ada Obed-Edom. Saudara ingat bahwa ternyata Raja Daud ketakutan saat Tuhan marah, Usa disambar dengan api oleh Tuhan. Gara-gara, saudaraku, tidak dipikul oleh yaitu para imam. Namun tabut itu, saudaraku, dinaikkan kereta. Dan Anda tahu Daud akhirnya tidak jadi bawa ke Yerusalem. Kasarnya begini, saya tidak mau dikutuk Tuhan. Saya tidak mau dibunuh Tuhan. Saya titipkan aja tabut perjanjian ke rumah Obed-Edom. Biar kalau ada apa-apa, dia yang terkutuk, dia yang mati. Lihat, maaf kata, seolah-olah Obed-Edom jadi korban daripada ketakutan Daud. Namun Obed-Edom tidak bermental korban. Namun Alkitab berkata, dia menghormati, dia menerima tabut perjanjian Tuhan. Dia perlakukan, dia hormati Tuhan dengan baik. Maka 3 bulan sejak ada di rumah Obed-Edom, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi keluarganya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Lihat lagi Yusuf, anak Yakub. Dia dijual sebagai budak oleh kakak-kakaknya ke Mesir. Namun Yusuf tidak bermental korban. Tidak sibuk meratapi nasib. Tidak sibuk menyalahkan dan pahit. Namun Yusuf dia bisa mengampuni kakak-kakaknya. Saat dia akhirnya memeluk kakak-kakaknya yang telah menjual dia ke Mesir. Dia berkata, kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Namun Tuhan telah mereka-rekakannya justru mendatangkan kebaikan. Orang yang bermental korban selalu melihat di antara yang baik, dia lihat yang jahat. Namun orang yang bermental pemenang, di antara yang buruk, dia selalu melihat pasti ada rencana Tuhan yang terbaik. Amin, saudaraku. Lihat juga bagaimana Daud waktu dia berperang melawan Goliat. Itu kenapa? Karena sudah tidak ada orang lagi dari Israel yang berani hadapi Goliat. Kasarannya, oke lah, gak ada pilihan lain. Daud yang kecil, lu maju aja. Kalau lu mati, mati aja. Kasarannya, saudaraku, dia itu dijongkrakkan oleh pemimpinnya, Raja Saul. Seolah-olah dia jadi korban. Namun lihat Daud, dia tidak bermental korban. Dia berkata, aha, kalau Tuhan melepaskan aku dari singa beruang, Tuhan yang sama akan membuat orang yang tak bersunat ini akan aku pancung. Dan di situ akhirnya seorang mental pejuang, mental pemenang membuat Daud
justru di saat orang-orang menjadikan dia korban, malah dia jadi seorang pemenang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Bahkan Simon Kirene, dia tidak pernah marah ketika dia dipaksa oleh tentara Romawi untuk memikul salib Yesus. Saudara sekalian, jangan lagi bermental korban. Sudah terlalu banyak orang selalu berkata, saya korban, saya korban, saya korban. Tapi hari ini, maukah kita berkata, Tuhan, aku mau hadapi semua dengan tanggung jawab penuh. Aku percaya bersama Tuhan, yang buruk pun bisa diubah jadi baik. Saudaraku, ada seorang ibu rumah tangga. Ketika suaminya jahat sekali, bahkan suaminya selingkuh. Bahkan dia bawa selingkuhan itu ketemu sama istrinya. Dan ketemu sama anak-anaknya. Aduh saudara, istri ini awalnya stres. Dia mengasihani diri sendiri. Dia merasa sebagai wanita yang disia-siakan. Maka Anda tahu dalam keadaan dia stres. Dia ambil koper. Dia ambil baju-bajunya. Kemudian dia keluar rumah. Jalan di jalan kanan kiri. Saudara. Kayak orang gila cuman pakai daster. Dan di saat itu dia berpikir, aku cuman korban karena suamiku kejam dan suamiku selingkuh. Dan di situ justru tidak ada pertolongan Tuhan. Sampai akhirnya untung dia ketemu dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini mulai mendoakan dia, menguatkan dia untuk dia doa. Dan akhirnya dia bangkit imannya. Dia membuang mental korban. Aku bukan korban kejahatan suamiku, tapi aku pemenang bersama Tuhan. Tuhan akan pulihkan. Anda tahu ayat-ayat Alkitab yang menguatkan dia. Dia tulis di kertas. Dia tempel di tembok kamarnya. Tiap hari dia ucapkan. Dia tidak lagi berkata aku korban. Dia ucapkan janji Tuhan. Dia ucapkan. Sampai satu kali Tuhan melihat mentalnya bukan mental korban. Mental pemenang. Tuhan buat suaminya bertobat. Bahkan bukan cuman bertobat, keluarganya dipulihkan, bahkan jadi hamba Tuhan. Itulah Pastor Yongki sekeluarga yang melayani di BMC New York. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Jangan lagi bermental korban. Cara membuang mental sebagai korban, berhenti menyalahkan. Saudara, paling gampang kita ngeblame. Nyalakan, ini gara-gara istriku, ini gara-gara suamiku, gara-gara orang tuaku, gara-gara pemimpinku, gara-gara. Paling gampang itu mental korban. Sekarang berhenti menyalahkan, berhenti bersungut-sungut. Selalu percaya, pasti Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Katakan yes, berani bertanggung jawab dan menjadi solusi. Saudara, gak usah sibuk cari kambing hitam. Aku yang harus bertanggung jawab dan aku mau jadi sebuah solusi bersama Tuhan. Tetap lakukan yang terbaik dalam keadaan apapun. Itulah mental pemenang. Dan akan membuat kita benar-benar punya hati seperti emas. Saudara, saya melihat dalam hidup ini. Ketika kita terus bermental korban. Kita justru semakin terpuruk dalam persoalan kita. Kita akan terpuruk dalam frustrasi. Kita akan semakin mengasihani diri sendiri. Dan tidak akan pernah menang dan keluar dari masalah tersebut. Hari ini stop. Saudara, jangan lagi bermental korban. Katakan bersama Tuhan. Orang boleh jahati saya. Orang boleh merencanakan yang buruk pada saya. Tapi bersama Tuhan, saya akan lebih daripada pemenang bersama dengan Yesus. Ayo kalau percaya lebih mantap lagi. Katakan yes. Yang kedua, rahasia berhati emas adalah jangan jual mahal. Jangan jual mahal. Stop acting high and mighty. Saudara, lihat bagaimana Maria Magdalena, Simon Kirene, Yusuf Arimatea tidak pernah keberatan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mereka tidak jual mahal, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Lihat, Maria itu, saudaraku, sampai ditaksir minyak itu oleh siapa? Yudas Iskariot. 300 dinar kalau dijual. Waktu itu satu hari upah kerja di kebun anggur 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar itu paling tidak seperti gaji 1 tahun. Mahal sekali. Tetapi lihat Maria seolah-olah dianggap pemborosan. Kamu boros, sia-sia. Siapa bilang? Tuhan berkata, apa yang dilakukan Maria akan diingat untuk selama-lamanya.
Bahkan juga lihat Simon, Kirene, dia tidak protes. Dia setia memikul salib sampai ke puncak bukit Golgota. Dan Anda tahu, saudaraku, dia enggak hitung-hitungan dengan Tuhan. Aku capek, aku baru dari perjalanan, aku cuman sebagai seorang yang lagi vacation di Yerusalem, kok aku disuruh kerja untuk mikul salib Yesus? Dia tidak pernah jual mahal. Bahkan Yusuf Arimatea yang kaya raya, dia udah siapkan sebuah kubur baru untuk siapa? Untuk dia dan keluarganya. Tapi dia silakan mayat Yesus yang pertama pakai. Dan rupanya Tuhan Yesus gak suka pinjem. Yesus cuma pinjem 3 hari saja. Yesus bangkit dan kubur itu kosong. Sampai hari ini kita tahu Yesus sudah bangkit dari kematian. Beri tepuk tangan yang. Lihat bagaimana Maria, Simon dan saudaraku Yusuf. Mereka rela kehilangan martabat. Mereka rela kehilangan harga diri. Tetapi akhirnya justru mereka dipermuliakan Tuhan. Saudara, dalam hidup ini, jangan jual mahal kepada Tuhan dan kepada orang lain. Kenapa, saudaraku? Yesus bilang begini, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan Tuhan kepadamu. Saya ulang lagi, ukuran yang kamu pakai untuk mengukurkan kepadamu, kepada orang lain, akan dipakai Tuhan untuk mengukurkan kepadamu. Nah, saudaraku, kalau kita mau betul-betul, saudaraku, alami favor Tuhan, maka kita juga jangan jual mahal. Jangan hitung-hitungan. Saudaraku, terkadang kita bisa berpikir, apa untungnya saya ke gereja hari Minggu? Kalau saya coba vacation, kalau coba saya overtime, kalau coba saya jalan-jalan, saya akan lebih banyak hal. Tapi mari kita belajar, ketika kita ikut Tuhan, jangan jual mahal. Lakukan semua bukan terpaksa, namun karena cinta dan pengabdian kita kepada Tuhan. Yang sujud beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara, ada orang berkata, oh saya berkorban bagi Tuhan. Saya sudah setia memberi perpuluhan. Saya sudah setia memberikan korban. Tapi apa yang saya dapat? Kok saya belum doa, saya belum dijawab? Maaf kata, kalau begitu kita masih hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara, doa dijawab ataupun tidak, kita tetap mau melakukannya yang terbaik bagi Tuhan. Oh, saya sudah melayani Tuhan. Dapatnya apa? Kok keluarga saya belum dipulihkan? Kok hidup saya belum diberkati? Mari saudaraku, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Nah, cara tidak jual mahal adalah apa? Sadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Kalau semua cuma titipan, apa yang kita bisa sombongkan? Saudara, misalnya sebagai seorang orang tua, kita kemudian memberikan anak kita gadget, handphone yang terbaru, yang tercanggih. Oh, anak kita senang, dia main dengan handphonenya. Lalu tiba-tiba saudara sebagai orang tua, Anda perlu untuk pinjam handphone itu. Lalu ketika Anda bilang sama anak Anda, papa pinjam sebentar ya. Lalu dia marah, dia keberatan, dan kemudian dia bilang, tidak mau, tidak boleh, tidak boleh. Saya mau tanya, bagaimana perasaan kita sebagai orang tua? Kita yang belikan, kita yang memberikan buat anak kita. Sekarang papanya mau pinjam aja, nggak boleh, malah marah. Saudara, hal yang sama yang Tuhan rasakan. Saat kita punya tenaga, punya waktu, punya kekayaan, punya kepandaian, punya semua talenta. Ketika Tuhan minta untuk kita melayani, lalu kemudian kita hitung-hitungan, kita keberatan, maka jelas kita tidak akan alami hati yang emas. Hati yang punya hati emas adalah sadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Berikutnya, jangan perhitungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah all out buat kita, maka bagi Tuhan pun kita harus all out bagi Dia. Katakan amin. Lakukan segala sesuatu karena cinta dan pengabdian. Saudara, lakukan itu karena cinta dan pengabdian. Saudara, kalau kita melakukan semua untuk Tuhan karena cinta, karena pengabdian, wow, itu akan sesuatu yang luar biasa. Keluar dari hati emas, melayani karena cinta, melayani karena pengabdian, nyanyinya pun juga nyanyi dengan segenap hati. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena kita melakukan sebaik mungkin untuk Tuhan. Kita mau terima yang terbaik dari Tuhan. Kenapa kita tidak memberi yang terbaik bagi Tuhan? Contoh, ketika di gereja ibadah, saudara,
kemudian dikatakan, ayo angkat tangan. Kadang-kadang kita angkat tangannya separuh tiang, ya kan? Malas-malasan. Itu namanya enggak sepenuh hati. Tapi kalau orang cinta dan pengabdian sama Tuhan, diminta angkat tangan tinggi-tinggi. Nah, coba saya mau tanya sekarang, saya mau praktek. Mari angkat tanganmu bagi Tuhan Yesus. Wow, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Kalau nyanyi-nyanyi yang kuat, jangan nyanyi cuma begini, alas-alasan, kemudian cuma lipatan. Nyanyi segenap hati, kenapa? Karena saudara sudah diberi Tuhan sebaik mungkin. Mengapa kita tidak memberi yang terbaik? Saudara, saya melihat orang-orang yang melakukan pengabdian bagi Tuhan. Dia seperti Maria, seperti Simon, seperti Yusuf. Mereka akhirnya justru dipermuliakan oleh Tuhan. Saudara, kalau Anda nanti baca dalam surat tulisan Rasul Paulus, akhirnya apakah Simon Kirene itu jadi sia-sia? Dipaksa mikul salib Yesus? Tidak. Paulus itu ngomong gini, pelayanan Rufus itu luar biasa. Karena Rufus adalah orang yang dipilih Tuhan. Tadi Anda baca dalam Markus, siapakah Rufus? Rufus adalah anak daripada Simon Kirene. Dikatakan tadi ada 2 anak daripada Simon Kirene, yaitu Alexander dan Rufus. Bahkan Paulus menuliskan, ibu Rufus sudah menjadi seperti ibuku sendiri. Bayangin, ibunya Rufus itu berarti siapa? Istrinya Simon Kirene. Sudah jadi seperti ibu bagi Rasul Paulus. Kenapa? Dimulai dari seorang suami yang punya hati tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Rahasia berarti emas yang ketiga. Jangan sibuk mencari panggung. Do not be busy looking for a stage. Saudara, Maria Magdalena, Simon Kirene, Yusuf Arimatia tidak sibuk mencari panggung. Tidak sibuk mencari popularitas. Tidak sibuk mencari pujian. Mencari sebuah penghargaan bagi diri mereka sendiri. Mereka justru rela melakukan yang terbaik karena cinta mereka kepada Tuhan. Bukan untuk mau menjadi pusat perhatian orang. Coba lihat saudara. Maria itu membawa minyak yang terbaik, narwastu. Bukan begini sikapnya. Yesus, Tuhan Yesus, terimalah minyak ini. Ini minyak mahal Tuhan Yesus ya. Jangan sampai disia-siakan. No. Maria datang ke kaki Yesus. Dia kemudian, saudaraku, dia berikan ke kaki Yesus. Bahkan akhirnya dia seka kaki Yesus dengan rambutnya. Bagi wanita, rambut itu kemuliaan. Saudara, lihat, wanita kalau rambutnya kimpes, dia nggak pede untuk difoto. Tapi kalau rambutnya kayak singa yang lagi mekar, saudaraku, maka dia percaya diri untuk difoto, saudaraku. Nah, saudaraku, Maria di depan orang banyak loh. Rela sujud di kaki Yesus, mencium kaki Yesus. Lihat. Maria tidak cari panggung, tapi Maria sibuk membangun mezbah bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Sudah lihat bagaimana mereka tidak sibuk mengejar panggung, tetapi membangun mezbah bagi Tuhan. Tetapi akhirnya justru Tuhan yang menyediakan dan memberi panggung bagi mereka. Yesus sampai ngomong gini, apa yang dilakukan Maria setiap kali Injil diberitakan, maka Maria akan diingat dengan apa yang dilakukan. Alias begini, saudara, kalau kita sibuk membangun mezbah bagi Tuhan, nanti yang namanya peninggian dan promosi datangnya dari Tuhan. Tidak ada yang amin. Amin, saudara. Nah, saudara, contohnya apa? Hari-hari ini di zaman sosial media, kita suka sekali kalau ada banyak orang yang like apa yang kita posting. Kita suka sekali kalau viewernya banyak. Kita suka sekali kalau komennya bagus-bagus. Nah, coba bayangin. Tanpa sadar, kita nih kadang-kadang ya, posting sesuatu misalnya foto kita, yang like banyak, itu kayak ada satu kebahagiaan di hati. Wih, berbunga-bunga, I am happy. Tapi pertanyaannya, kalau tiba-tiba kita posting, nggak ada yang like, kita frustrasi. Saking karena frustrasi, kita like sendiri, saudaraku. Saudaraku, apakah kita nggak boleh posting? Oh boleh, sebagai anak Tuhan, tunjukkan kebaikan Tuhan. Boleh, tapi bukan tujuan untuk dipuji orang. Bukan untuk mengejar panggung. Tapi kita memberi yang terbaik. Jadi sebuah inspirasi yang baik. Dan motivasi yang benar. Dan akibatnya, percayalah,
Yang namanya panggung, kita tidak usah kejar. Nanti Tuhan akan bawa untuk saudara dan saya sendiri. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Cara tidak mengejar panggung adalah apa? Kejar apa yang benar dan Tuhan sukai. Coba renungkan, tanya Tuhan apa yang kau suka. Tuhan apa yang kau inginkan dari hidupku. Tuhan apa yang benar yang kau harus lakukan. Dan kejarlah itu. Lalu lakukan segala sesuatu dengan tulus hati. Saudara, di tengah-tengah zaman sekarang banyak orang selalu punya kepentingan. Selalu punya agenda pribadi. Tapi lihat Maria Magdalena. Lihatlah Simon Kirene. Lihatlah Yusuf Arimatea. Tidak ada agenda pribadi. Mereka melakukan semua dengan tulus. Dan percayalah Tuhan yang menguji hati. Yang menilai ketulusan hati kita. Akan memberikan apresiasi dan peninggian yang luar biasa. Lihat yang membela Maria. Waktu Maria dikritik oleh Yudas, bukanlah Maria. Saudara dengar, membela diri itu akan sia-sia. Tapi kalau Anda minta pembelaan Tuhan, itu yang akan jadi luar biasa. Waktu Maria dikritik oleh Yudas, dia nggak sibuk marah dan kepahitan. Dia diam saja, serahkan ke Tuhan. Akibatnya apa? Yesus yang bela. Malah kesalahannya Yudas, tanda kutip, dibongkar oleh Yesus. Lu itu koruptor. Lu ngapain ngurusi Maria yang dengan tulus mempersembahkan? Mari saudaraku, pembelaan manusia terbatas. Pembelaan Tuhan tidak terbatas. Siapa yang mau dibela oleh Tuhan luar biasa. Yang mau, kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selama kita jadi biji mata Tuhan. Kalau ada yang mencoba mengganggu biji mata Tuhan. Yang marah siapa? Tuhan sendiri. Kalau saudara mencintai biji mata Tuhan. Engkau juga akan dicintai Tuhan. Kalau engkau menghormati biji mata Tuhan. Engkau juga akan dihormati oleh Tuhan. Tapi kalau kita menganiaya biji mata Tuhan. Maka kita berurusan dengan Tuhan. Dan lihat bagaimana akhirnya Tuhan membela Maria. Dan saudaraku, berikutnya kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesaya berkata, aku Tuhan tidak pernah membagikan kemuliaanku kepada yang lain. Artinya, saudara jangan curi kemuliaan Tuhan. Kembalikan semua itu untuk Tuhan. Berikan semua pujian, penghargaan, honor itu hanya bagi Tuhan. Dan kalau kita menikmati, kita juga dipuji, dihormati. Tapi tetap sadar Tuhan itu bukan karena aku. Tapi semua karena Tuhan. Ada seorang jemaat cerita sama saya. Dalam pekerjaannya dia sering dibully oleh orang yang lebih dipercaya oleh bosnya. Dan ternyata orang yang dipercaya bosnya ini pakai teori kata. Jilat atas injak bawah. Waduh, kalau sama bosnya jilatnya luar biasa. Kalau ada bosnya dia pura-pura sibuk, rajin. Dan kalau bosnya enggak ada, dia malas-malesan dan sebagainya. Lalu kemudian anak Tuhan ini, saudaraku, jemaat ini kemudian sakit hati awalnya. Tapi kemudian dia minta konseling sama saya bilang, saya suruh doakan. Dia mau keluar dari kerjaan, jangan. Kalau memang masih ada kesempatan kerja. Tapi saya dibully Pak, tetap percaya pembelaan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Sudah tahu? Dia kerja sebaik mungkin. Ada bosnya atau tidak ada. Dia rajin kerja. Dia tidak malas-malasan. Dia lakukan yang terbaik, saudaraku. Dia lakukan yang terbaik. Dia bilang, Pak Lukas ngajari saya. Pokoknya dilihat manusia atau tidak. Tuhan tetap melihat. Dia kerja baik. Serupanya satu hari, saudaraku. Bosnya itu curiga dengan orang kepercayaannya. Karena dengar info. Orang ini ternyata sering mencuri. Dan sejak itu bosnya mulai teliti dengan CCTV kamera yang ada di semua ruangan di tempat kerjaan. Bosnya mengamati orang kepercayaannya. Ternyata betul terbukti dia nyuri. Tetapi bosnya juga ngamati pegawai yang lain. Yang lain saat bosnya nggak ada malas-malesan. Jemaat ini rajin terus. Dia kerjakan semua dengan baik. Dan ternyata dari minggu ke minggu bosnya yang amati. Singkatnya dia saksi. Orang kepercayaannya ini akhirnya terbukti dan ada bukti dia mencuri. Orang itu dipecat dan jemaat yang tadinya dibully. Tetapi akhirnya diangkat jadi orang kepercayaan.
Dia sampai kaget, bos kenapa saya? Yang lain ada yang lebih baik daripada saya. Aku sudah lihat kamu berminggu-minggu dari kamera CCTV. Kamu seorang yang kerja rajin. Dilihat orang atau tidak, kamu kerja sebaik mungkin. Dan hari ini dia cerita, Tuhan beri dia kepercayaan, gajinya naik berapa kali lipat, bahkan diberi kunci untuk dipercaya, untuk buka dan tutup tempat usaha itu. Karena dia belajar lakukan semua dengan tulus hati. Maukah kita punya hati emas? Kesimpulannya, miliki hati emas yang mau terus dimurnikan. Jadi semakin serupa dengan Yesus. Saudara, hati kita, prosesor kita yang sudah tercemar oleh virus dosa, oleh semua hati yang keras, izinkan Tuhan memperbarui. Rahasia berhati emas, jangan bermental sebagai korban. Hadapi semua realita hidup, berani bertanggung jawab, dan berhenti lagi menyalahkan orang lain. Yang kedua, jangan jual mahal. Ukuran yang kita pakai akan dipakai Tuhan untuk mengukur buat kita. All out bagi Tuhan. Jangan hitung-hitungan bagi Tuhan. Dan jangan sibuk mencari panggung. Lakukan semua dengan ketulusan. Dan percaya akan tiba waktunya Tuhan akan angkat dan promosikan hidup kita. Siapa mau diangkat dan dipromosikan Tuhan? Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siapa mau punya hati seperti emas? Mari berdiri bersama-sama. Datang pada Tuhan.